Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kakak pendamping dari kelompok 4 dan teman-teman kelompok saya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada kakak pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung ke presentasi materi kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Prilawanda Aziza, dan saya yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi yang berjudul keilmuan. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan materi 1 untuk membacakan materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatullah sebagai pemateri pertama. Untuk materi pertama, saya akan membahas tentang pengantar dari cerita tentang mitologi Yunani kuno yang bercerita tentang Pandora. Pandora adalah seorang wanita pertama dalam mitologi Yunani kuno. Pada hari pernikahan Pandora dengan Epimetheus, Dewa-dewi memberi Pandora sebuah kotak sebagai hadiah pernikahan dia. Namun, Pandora dilarang untuk membuka kotak tersebut. Suatu hari, Pandora sangat penasaran dan kemudian membuka kotak tersebut. Setelah dibuka, tiba-tiba aroma yang menakutkan terasa dari udara. Ternyata, isi dari kotak tersebut ialah rasa sakit, kegilaan, wabah, penyakit, keserakahan, pencurian, dusta, cemburu, hingga kelaparan. Pandora sangat terkejut dan menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Dia kemudian melihat ke dalam kotak dan menyadari bahwa ternyata di dalam kotak tersebut ternyata ada satu jenis yang belum terkeluar, yaitu harapan. Inti sari dari cerita ini ialah berpikirlah jernih. Karena maksud saya, cerita dari Pandora ialah tentang bagaimana rasa ingin tahu itu harus dimiliki oleh setiap manusia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri 1. Selanjutnya, saya persilakan ke pemateri berikutnya untuk memaparkan isi materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Asnawati akan membawakan materi tentang ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan itu sendiri adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran dengan kenyataan atau dengan pikiran lain, berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang tanpa pemahaman mengenai sebab akibat yang hakiki dan universal. Contohnya, orang yang belum pernah belajar tentang jaringan, kemudian orang tersebut melihat, membaca buku tentang jaringan, dan akhirnya orang tersebut mempunyai pengetahuan tentang jaringan. Selanjutnya, ilmu. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Contohnya ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang bahani atau materi saja. Ilmu-ilmu alam menjawab pertanyaan tentang berapa jarak matahari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri berikutnya untuk memaparkan isi materinya. Oke, bisa ke slide selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas tidak? Oke, perkenalkan nama saya Syahrul Barat dengan NIM D011 211091. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi ilmu dan pengetahuan. Jadi, eksistensi ilmu dan pengetahuan tidak lepas dari sejarah perkembangannya yang merupakan sebuah proses panjang tumbuh dan berkembangnya pengetahuan itu sendiri. Pada fase perkembangan ilmu dan pengetahuan muncul sesuatu yang baru dan memiliki karakteristik yang berbeda di setiap masanya. Karakteristik tersebut adalah hasil dari sebuah pengumpulan budaya yang terjadi dalam dinamika sosial. Tentu hal itu tidak bisa lepas dari berbagai pengaruh sosial, budaya, politik yang berkembang seiring dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan itu sendiri. Itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Syahrul. Selanjutnya saya persilakan pemateri berikutnya untuk memaparkan isi materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arifah Sahra. Saya akan memaparkan materi tentang karakteristik ilmu pengetahuan. Karakteristik ilmu pengetahuan terbagi atas 6 kelompok. Yang pertama, radikal, yaitu berpikir sampai ke akar-akar persoalan. Yang kedua, universal, yang artinya berpikir secara menyeluruh, tidak terbatas pada bagian-bagian tertentu, tapi mencakup keseluruhan aspek yang konkret dan abstrak, atau yang fisik atau metafisik. Yang ketiga, konseptual, yaitu merupakan hasil generalisasi dan abstraksi atau pengalaman manusia. Yang keempat, koheran, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Yang kelima, sistematik, yaitu berpikir yang bergerak selangkah demi selangkah, penuh kesadaran, berurutan, dan penuh rasa tanggung jawab. Yang keenam, bebas. Bebas berpikir dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, dan religius. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, materi saya ambil alih. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Al-Faruqi. Saya akan membawakan materi ontologi ilmu. Ontologi atau bahasa Yunani yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Secara istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada yang merupakan realita baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak, berasal dari bahasa Yunani, yaitu seperti tadi yang saya sebutkan. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada, secara ringkas membahas realitas atau suatu entitas dengan apa adanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya berikan ke pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Saudara Yuki telah memaparkan pengertian dari ontologi ilmu, dan saya sendiri akan menjelaskan lebih lanjut tentang ontologi ilmu itu sendiri. Ontologi ilmu ini membahas tentang ilmu yang dimulai dari awal kehidupan manusia hingga di akhir kehidupan manusia. Ilmu ini juga tidak dapat menjawab pertanyaan mengenai di mana manusia sebelum lahir dan kemana mereka setelah mati. Jawaban yang memuaskan mengenai peristiwa saat sebelum kelahiran dan setelah kematian hanya dapat ditemukan pada keyakinan agama yang dianut oleh setiap orang. Bahkan penelitian ilmiah pun tidak dapat mengetahui sejauh mana kualitas doa seseorang, dikarenakan hal itu merupakan hak prerogatif
oleh Tuhan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Feby. Selanjutnya, saya persilakan ke pemateri berikutnya memaparkan isi materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Sabrina, akan membawakan materi pokok pemikiran ontologi ilmu. Jadi pokok pemikiran ontologi ilmu dibagi menjadi 4, ada monoisme, dualisme, pluralisme, dan nihilisme. Yang pertama monoisme. Monoisme adalah teori yang menyatakan hanya ada satu realitas yang fundamental, dalam kurung Tuhan, jiwa, materi, yang tidak diketahui oleh manusia. Yang kedua, dualisme. Teori yang menegaskan eksistensi dari dua bidang yang terpisah, dalam kurung Tuhan, alam, dan semesta. Yang ketiga, pluralisme. Teori ini menjelaskan bentuk keberagaman yang akan menciptakan keadaan di mana keyakinan di dalamnya ada berbagai macam keyakinan. Dan yang terakhir, nihilisme. Teori ini menjelaskan bahwa dunia ini, terutama keberadaan manusia di dunia, tidak memiliki tujuan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Nabila. Selanjutnya, saya persilakan ke pemateri berikutnya memaparkan isi materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Felicia Purnama. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagian kedua dari cabang ilmu pengetahuan, yaitu epistemologi. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kosakata Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Berdasarkan dari asal katanya, epistemologi diartikan sebagai teori pengetahuan atau dapat didefinisikan sebagai prosedur atau cara manusia untuk memperoleh kebenaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan pemateri berikutnya untuk memaparkan isi dari materinya. On-cam juga atau ada yang lain? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibrisa Sabnandila, akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Felicia mengenai epistemologi. Ada 4 periodisasi manusia memperoleh kebenaran. Yang pertama yaitu coba dan gagal, yang kedua adalah otoritas dan tradisi, yang ketiga yaitu spekulasi dan argumentasi, dan yang terakhir yaitu hipotesis dan eksperimentasi atau metode ilmiah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilakan pemateri berikutnya memaparkan isi materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, epistemologi itu menentukan karakter pengetahuan di mana kebenaran itu adalah macam apa kebenaran yang mana yang patut diterima dan kebenaran apa yang patut ditolak. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu rasionalisme dan empirisme. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Feby Aulia. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri berikutnya untuk memaparkan isi materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Zamaindra Rastaj. Jadi, saya ingin melanjutkan hasil paparan yang telah dijelaskan oleh saudari Feby Aulia Maharani tentang dua kelompok dari epistemologi, yakni rasionalisme. Rasionalisme adalah pemikiran yang dikembangkan oleh para pemikir Eropa. Di antaranya yang sangat terkenal adalah Descartes. Descartes dalam salah satu kalimatnya yakni aku berpikir maka aku ada. Selanjutnya.
Jadi untuk menguatkan hal tersebut, itu rasionalisme melahirkan metode deduktif. Penalarannya dikenal dengan pola silogisme. Contohnya adalah semua manusia pasti akan mati. Itu premis mayor. Dan Tuti adalah manusia, berarti adalah premis minor. Dan kesimpulannya adalah Tuti pasti akan mati. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri berikutnya memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Siti Kamila. Selanjutnya, saya akan membahas tentang empirisme. Empirisme adalah aliran yang menekankan bahwa segala sesuatu dipelajari lewat pengalaman dengan melibatkan indera. Oleh sebab itu, maka aliran empirisme ini disebut-sebut menolak kehadiran Tuhan sebab menentang konsep fitrah manusia yang beranjak dari pengalaman. Tokoh aliran ini salah satunya John Locke. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan untuk pemateri berikutnya. Saya akan melanjutkan dari penyampaian dari Siti Kamila tentang empirisme. Empirisme melahirkan tentang metode induktif. Pola penalarannya pun dikenal dengan pola generalisasi. Yang generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian. Contoh, buah apel berwarna hijau dan rasanya manis. Premis 2, buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis. Kesimpulannya, semua buah berwarna hijau rasanya manis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Afif. Selanjutnya, saya persilakan pemateri berikutnya memaparkan materinya. Selanjutnya, aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai. Istilah aksiologi berasal dari kata aksios dan logos. Aksios artinya nilai, sesuatu yang berharga atau sesuatu yang diperjuangkan. Sementara logos artinya akal, bisa juga kata-kata. Aksiologi artinya teori nilai, penyelidikan mengenai watak, kriteria, dan status dari nilai. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya persilakan untuk pemateri berikutnya memaparkan isi materinya. Bisa slide next-nya? Oke. Terima kasih kepada moderator. Saya Siti Nurhaliza akan menjelaskan tentang hal utama dari aksiologi. Yang pertama ada etika. Etika adalah bagian dari filsafat nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku orang. Maksudnya, setiap individu memiliki perilaku atau karakteristiknya masing-masing yang selanjutnya akan dinilai oleh individu lainnya. Berikutnya, semua perilaku memiliki nilai dan tidak bebas nilai. Perilaku bisa beretika baik ataupun tidak baik. Kita mengenalnya dengan istilah etika baik dan jahat. Artinya setiap perbuatan yang jahat akan merusak dan sebaliknya perbuatan baik akan membangun. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Siti Nurhaliza. Selanjutnya saya persilakan pemateri berikutnya untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Fikri Harun Ramdan akan melanjutkan penjelasan mengenai aksiologi dari saudari Siti Nurhaliza, yaitu estetika. Estetika yaitu penilaian yang memandang karya manusia dari sudut indah dan jelek, dalam arti bahwa yang dimasalahkan secara esensial adalah penginderaan atau persepsi yang menimbulkan rasa senang dan nyaman pada suatu pihak dan rasa tidak senang dan tidak nyaman pada pihak yang lain. Dan ini mengisyaratkan bahwa ada baiknya bagi kita menghargai pendapat orang lain mesti tidak untuk segala hal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Fikri Harun. Selanjutnya saya persilakan pemateri berikutnya memaparkan materinya. Maaf, sebelum mengakhiri presentasi ini,
Saya persilakan untuk teman saya, Ahmad Fauzan Sultan, memaparkan kesimpulan dari materi yang telah dibahas. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Andi Ahmad Fauzan Sultan akan menyimpulkan materi keilmuan. Yang pertama itu pengetahuan adalah pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran dengan kenyataan. Sedangkan ilmu adalah usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia. Karakteristik ilmu dibagi menjadi 6. Yang pertama radikal, universal, konseptual, koheren, sistematik, dan bebas. Cabang ilmu pengetahuan ada 3, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.